Di ini aja di samping di depan. Suaranya belum kedengeran Pak Rizky. Ayo Pak, suaranya belum masuk. Tes tes 1 2 3 cek. Gimana Jelas, Pak? Suara terdengar Pak? jelas sekali Pak. Oke, sebentar ya Pak. Oke. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum saya mulai saya coba cek dulu ya. Yang di room 6 Ibu Fitri Nur Laila ada? Hadir Pak Rizky. Hadir Bapak. Mewakili. Oh iya ada ketuanya. Oh gitu. Bapak Ari Syarifudin ada? Ada Pak. Oke. Hadir Pak. Pak Sutriyono atau yang mewakili? Belum ada ya. Pak Hadi Zakaria atau anggota timnya yang lain? Saya yang mewakili Pak. Pak Hadi ya. Atas Berarti nama yang Badrian Saking. Ya, Oke, baik. anggotanya ya, betul. Pak Ibu Norita Sinaga. Oke. Ibu Sri Rama Putri atau yang mewakili? Ada Bu Sri Rama Putri? Tidak ada, belum ada ya. Bapak Muhammad Arif Yulianto. Muhammad Arif Yulianto ada? Belum ada juga. Kelvin Andrian. Bapak Kelvin Andrian ada? Atau yang mewakili? Hadir Pak. Oke. Hadir, Pak. Bapak Wawan Budiarto atau yang mewakili? Belum ada juga. Bapak Joko Suwarno atau yang mewakili? Belum masuk. Ya, hadir Pak. Oh, Ibu Ramona yang mewakili nanti Pak Joko ya? Oh iya, ya. Maaf, saya belum ganti. Ibu Weni Gurita. Ada yang mewakili? Pak Ian juga. Belum ada kayaknya. Oke. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok yang belum hadir ya. Untuk presentasi pertama mohon dipersiapkan Ibu Fitri Nur Laila. Baik Ada Pak Ibu Rizky, Fitri? izin Oh, saya Pak Oki yang mewakili ya? anggota. Oke. Ya,
Langsung saja Pak. Boleh Pak. Oke, Nanti saya share screen coba dulu ya. ya saya screen. Jangan lupa di on kan kameranya Pak. Oh ya. Jika memang ada apa namanya perubahan hukum, maka dimungkinkan atau akan dilakukan kepada Silakan dimulai saja Pak. Waktunya hanya 5 menit untuk presentasinya. ada kesalahan. Oke, terlihat Pak ya? Jadi Ya, setelah terlihat. diseminasi ini Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maupun Yang terhormat Pak Rizky Fauzi, Eskom Mkom selaku reviewer, terima kasih atas waktu yang diberikan. Para Bapak Ibu dosen semua yang hadir pada acara seminar dan diseminasi pengabdian pada masyarakat hari ini. Izin saya Oki Prasetya mewakili ketua saya ya Bu Fitri Nur Laila dan rekan saya Yeskarwani Gulo ya untuk mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat semester ganjil ini ya. Kegiatan PKM kami untuk semester ini yaitu dengan judul sosialisasi keamanan digital untuk mewujudkan generasi melek perlindungan data pribadi di SMA Sumpah Pemuda Jakarta. Lanjut untuk latar belakangnya ya, yaitu penggunaan internet ya dan media sosial yang di kalangan siswa semakin meningkat. Selain itu juga rendahnya kesadaran keamanan digital membuat siswa rentan penipuan, ya, peretasan dan kebocoran data pribadi. Dan selain itu juga karena banyaknya siswa yang belum memahami terkait dengan etika bermedia dan cara melindungi data pribadi. Adapun tujuan PKM kami yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman siswa tentang keamanan digital, kemudian yang kedua menumbuhkan kesadaran pentingnya perlindungan data pribadi, yang ketiga yaitu membekali siswa dengan keterampilan dasar pengamanan akun digital, dan yang keempat yaitu mendorong perilaku bijak, aman dan bertanggung jawab di ruang digital. Untuk metode dan hasil PKM kami, ya untuk metode pelaksanaan ini yaitu dilaksanakan dengan sosialisasi materi terkait dengan keamanan digital, lalu dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang berbasis studi kasus nyata. Selain itu juga kita melakukan simulasi praktek ya, pembuatan kata sandi yang kuat, pengaturan privasi, aktivasi, serta melakukan evaluasi ya melalui pretest dan posttest serta observasi praktek. Hasil utama yang didapatkan yaitu terjadi peningkatan signifikan pengetahuan siswa tentang keamanan digital. Siswa menunjukkan perubahan sikap lebih sadar terhadap perlindungan data pribadi. Siswa mampu menerapkan langkah dasar pengamanan akun secara mandiri. Dan bisa dilihat di tabel ringkasan hasil ya, ini aspek yang dinilai ya, pretest dan posttest ya sebelum dan sesudah pelaksanaan PKM ya. Ada pengetahuan dari keamanan digital sebelum kegiatan PKM yaitu rendah, dan setelah PKM menjadi baik ya. Kesadaran perlindungan data sebelum kegiatan PKM sedang ya, setelah PKM jadi tinggi ya. Dan keterampilan pengamanan akun ya sebelum kegiatan minim dan setelah kegiatan meningkat. Analisis dan kesimpulan. Analisis singkat temuan kegiatan PKM kami yaitu peningkatan pemahaman siswa menunjukkan metode sosialisasi interaktif efektif. Diskusi studi kasus membantu siswa mengenali resiko digital nyata. Simulasi praktik pendorong perubahan perilaku, tidak hanya pengetahuan. Keterlibatan aktif siswa berkontribusi pada hasil yang positif dan berkelanjutan. Untuk kesimpulan ya dari kegiatan PKM kami, itu kegiatan PKM berhasil meningkatkan literasi keamanan digital siswa. Siswa lebih sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi, mampu menerapkan langkah dasar pengamanan akun secara mandiri, dan sosialisasi keamanan digital perlu dilakukan secara berkelanjutan. Bisa
dilihat untuk dokumentasi kegiatan kami selama kegiatan PKM kemarin. Berikut ya kami tayangkan Pak Jin. Ya, ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan kami. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Oki atas presentasinya. Mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait pemaparan dari Pak Oki? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya mau konfirmasi ulang untuk tim Pak Oki ya. Kalau Ya, untuk siap. pendaftaran di seminar ini nanti sekalian publikasi jurnalnya juga ya? Iya Pak, udah diurus sama ketua kita. Oke, sudah diupload ya jurnalnya ya? Sudah. Oke, untuk nama-namanya nanti untuk di sertifikat, ini sudah sesuai ya nama-namanya ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Baik. Saya rasa cukup untuk Pak Oki dan kelompoknya untuk presentasi kali ini. Jadi nanti jika sudah selesai boleh meninggalkan room di gimmicknya ya. Oke, Terima baik, kasih Pak Oki. Pak. Terima kasih Pak Baik, Rizky. sama-sama. Terima kasih Pak Rizky. Kelompok berikutnya, ya sama-sama Ibu. Untuk kelompok berikutnya Pak Ari Syarifudin atau yang mewakili. Iya, saya sendiri Pak. Oke, baik. Silakan Pak Ari, boleh di-share Dulu ya untuk Pak. presentasi diseminasinya. Belum bisa sih. Oh, saya tahu. Baik, silakan dimulai Pak. Waktunya hanya 5 menit ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Pak Rizky Fauzi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan coba menyampaikan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang belum melakukan pengabdian kepada masyarakat ini diketuai oleh saya sendiri, Ari Syarifudin, kemudian beranggotakan Pak Dimas Abisono dan Pak Fajar Agus. Untuk judul dari PKM kami sendiri adalah implementasi server internal berbasis Linux untuk digitalisasi administrasi sekolah. Dan seluruh lingkungan, kemudian pembelajaran teknologi, masuk penggunaan, maksud teoritis dan aplikasi. Kemudian linknya media pembelajaran berbasis. Nah, tantangan digitalisasi sekolah yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur, data. Tantangan yang terjadi di tempat kami melakukan penelitian adalah yang pertama keterbatasan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah risiko keamanan data, dan yang kemudian yang ketiga adalah kompetensi SDM yang terbatas. Keterbatasan infrastruktur di sini, di sana data tersimpan di komputer berbeda tanpa sinkronisasi tergantung pada layanan pihak ketiga. Kemudian yang kedua, risiko keamanan data ini sering terjadi pada saat pertukaran file via flash disk atau email, sehingga beresiko kehilangan data atau terkena infeksi virus. Kemudian yang berikutnya adalah untuk SDM-nya sendiri di sana hanya sebagian kecil staf atau guru yang memiliki kemampuan teknis untuk mengelola sistem digital. Untuk sekolah tempat kami melakukan penelitian yaitu SMP atau SMA sudah ada, berlokasi di Kampung Gunung Muncung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Hobbit. Siswa di sana itu terdiri dari kurang lebih 1.060 siswa, di mana 460 siswa di jenjang SMP dan 600 siswa di jenjang SMP. Kemudian belum memiliki server terpusat dari seluruh user yang ada di sana. Kemudian rumusan masalah untuk PKM kami sendiri yang pertama adalah bagaimana kondisi dan angka pemasaran digitalisasi masih bergantung pada komputer individual. Kemudian yang kedua adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan server berbasis Linux. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru dan staf dalam menghasilkan server secara mandiri.
Kemudian yang keempat adalah keberlanjutan sistem. Setelah nanti ini semua diterapkan, server berbasis Linux ini bagaimana memastikan keberlanjutan operasional sistem yang akan. Kemudian dari segi tahapan kegiatan. Tujuan dan manfaat dari pengabdian kepada masyarakat, yang pertama tujuannya adalah meningkatkan kemampuan guru, staf dalam mengoperasikan atau menggunakan server Linux tersebut. Kemudian yang kedua adalah implementasi server internal sebagai web server dan database server yang nantinya salah satunya akan digunakan untuk menyimpan website profil sekolah ya. Kebetulan di sana juga memang belum ada website profil sekolahnya. Mungkin kedepannya setelah server ini akan kita buatkan juga atau kita bantu untuk website server sekolah, website profil sekolah. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan efisiensi administrasi melalui sistem digital terpusat. Jadi server ini juga dimanfaatkan untuk pusat datanya atau NAS seperti itu ya. Kemudian ketika user menggunakan data bisa terpusat. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong kemandirian sekolah dalam mengelola infrastruktur IT. Manfaatnya adalah yang pertama efisiensi administrasi, data terpusat, menghemat waktu dan mengurangi duplikasi. Kemudian yang kedua adalah kemandirian teknologi, sistem berjalan mandiri tanpa bergantung vendor karena kita membangun server internal. Kemudian yang berikutnya adalah keamanan data, backup otomatis menekan risiko kehilangan data atau penerapan security yang sesuai dengan kebutuhan internal sekolah. Arsitektur yang kita implementasikan di sana yang pertama adalah membangun server menggunakan Ubuntu server, kemudian menginstall web server untuk web hostnya nanti, kemudian menginstall MySQL untuk menyimpan database-nya, dan untuk file sharing-nya kita gunakan Samba dan aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk file sharing. Pelatihannya nanti di sana melakukan pelatihan terkait dengan dasar penggunaan Linux, dasar konfigurasi web server, akses web servernya, data management, database manajemennya, kemudian implementasi file sharing-nya, penerapan keamanan dan monitoring, serta uji koneksi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah terintegrasi melalui jaringan. Ini pelaksanaannya, metode pelaksanaan terdiri dari beberapa minggu dan kami lakukan bertahap, baik secara daring maupun offline gitu ya. Berlokasi di tempatnya adalah laboratorium komputer SMP atau SMK. Ini target kompetensinya, peserta diharapkan mampu lebih dari 80% untuk dasar Linux-nya. Kemudian dampak dari implementasi ini yang pertama adalah efisiensi waktu, kemudian yang kedua fondasi digital, yang ketiga adalah transparansi, kemudian yang keempat keamanan terjamin, kemandirian TI tidak bergantung pada vendor eksternal, dan diharapkan juga peningkatan SDM. Mungkin ya Pak yang dapat saya sampaikan terkait pengabdian kepada masyarakat yang kelompok kami lakukan di SMP Arsyunada. Terima kasih Pak Rizky, saya kembalikan ke Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Ari. Untuk selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terkait pemaparan dari Pak Ari. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya coba konfirmasi ulang ya Pak Ari. Untuk kelompok Pak Ari, oke, diseminasi dan publikasi ya. Ya, untuk jurnalnya sudah diupload Pak? Belum Pak, saya sedang siapkan, nanti saya koordinasi dengan dia untuk tindak lanjut dulu Pak. Baik. Untuk nama-namanya sudah sesuai ya Pak? Nama-nama anggota dan nama Bapak sendiri sudah sesuai ya, yang terdaftar yang ada di sini? Nama anggotanya sesuai, Pak. Fajar Agung Dimas Abisono, dan ya betul Pak. Oke. Siap. Oke, baik kalau gitu Pak. Terima kasih banyak atas presentasinya. Baik, sama-sama Pak, terima kasih kembali. Ya. Baik, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Untuk Pak Sutriyono sudah standby?
Mohon izin Pak Sutriyono, sudah standby? Atau yang mewakili? Cek, Pak, cek. Nih Pak Sutriyono ada tapi belum Kedengaran respon. yang Halo Pak. lagi yang aktifan. Baik. Sebentar, sebentar. Oh, oke. Cek 1, 2, cek. Oke Pak, Ya. terdengar suaranya. Ini sudah saya aktif. Nah, oke. Boleh. Oke, boleh silakan di-share screen Pak. Bisa langsung dimulai saja untuk pemaparannya. Ya. Waktunya hanya 5 menit ya Pak. Ibu udah semua waktunya 1 menit lagi. Ya, Pak, udah kelihatan, Pak? Oke, sudah Pak. Silakan dimulai saja Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, yang terhormat Pak Rizky dan teman-teman yang hadir pada saat ini, izinkan kami dari tim PKM untuk menyampaikan hasil dari PKM yang sudah kami lakukan. PKM kami judulnya pelatihan pemanfaatan e-commerce untuk UMKM, yaitu di Dodol Pak Oyot. Pengabdian kepada masyarakat ini kami ada 3 orang Pak. Itu saya sendiri sebagai ketua, Pak Sunasani Santoro, dan Pak Nana Hirmansyah sebagai pemateri dan penyiapan materinya. Lanjut, sebagai latar belakang, jadi di Desa Ciakar ini, khususnya di Kabupaten Tangerang, itu sangat terkenal dari UMKM Dodol Pak Oyot ini karena sudah masuk ke dalam internet dan penjualan secara online-nya. Jadi kalau lihat latar belakangnya, memang UMKM ini berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional, khususnya di Kabupaten Tangerang ini sudah masuk pada tahun 2022 ini adalah 59.317 UMKM. Nah, Dodol Pak Oyot ini telah sudah muncul dan sudah menggunakan media sosial. Cuma memang pada kenyataannya belum bisa maksimal dalam penggunaannya. Yaitu berupa sistem pemesanannya masih menggunakan manual dan belum terintegrasi. Kemudian apa yang target yang kami harapkan dari kegiatan UMKM ini, yaitu peningkatan pemahaman terhadap e-commerce khususnya dari bidang UMKM, kemudian mengintegrasikan sistem pemesanan online, kemudian adanya peningkatan dari sisi efisiensi dan kualitas penjualan. Kemudian yang kami lakukan metodenya yaitu berupa seminar interaktif dan workshop berupa praktek langsung pendampingan terhadap penggunaan e-commerce dan aplikasinya. Kemudian sudah kami laksanakan, pesertanya 6 orang, dan kami sudah juga lakukan evaluasi melalui pretest dan post-test untuk mengukur adanya peningkatan pemahaman terhadap e-commerce ini. Kemudian dari observasi dan pelaksanaan pretest, kami menilai dari kondisi awal peserta itu dalam pemahaman mengenai Instagram, pengetahuan gitu secara umum itu sudah ada, khususnya Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kemudian hanya di sini jadi masalah tiga medsos ini hanya digunakan untuk komunikasi saja. Terus walaupun sudah masuk ke dalam iklan, tapi masih berupa pemesanan melalui chat saja gitu. Jadi tidak langsung diintegrasikan ke media tersebut. Nah, dan juga ada satu
kelemahannya belum adanya pengelolaan terhadap stok barang. Jadi siapa yang nanti akan memesan itu belum bisa lihat apakah stok barangnya itu ada atau tidak. Nah, hasil yang sudah kami dapatkan dari pelaksanaan PKM sebelumnya, yaitu dari ke-6 peserta ini, nilai pretest yaitu sebelum pelaksanaan sosialisasi itu rata-rata 42,5. Kemudian kami bandingkan setelah sosialisasi itu ternyata ada kenaikan menjadi rata-rata 75,8. Oleh karena itu kami rangkumkan hasilnya itu menjadi tabel seperti ini. Dari sisi pemahaman e-commerce-nya sebelum pelatihan itu rendah, yaitu kurang dari 50%. Sesudah pelatihan menjadi lebih dari 50%. Kemudian penggunaan website sebelumnya belum mampu gitu ya dari sisi penggunaan untuk pemasaran. Kemudian sesudah pelatihan kami lihat sudah ada kemampuan untuk memasarkan menggunakan media digital. Kemudian halaman produknya sebelumnya tidak ada karena masih menggunakan chat gitu. Kemudian sesudah pelatihan sudah bisa untuk membuat satu halaman produk untuk dipasarkan. Sistem transaksinya masih manual juga, dan setelah pelatihan ternyata mereka sudah bisa untuk mengintegrasikan dari sisi stok dan penjualannya. Nah, kemudian rata-rata peningkatan pengetahuan ini yaitu sesudah pelatihan itu meningkat menjadi 75%. Kemudian dari hasil itu kami coba rangkumkan hasilnya berupa adanya peningkatan yaitu dari 42,5 rata-rata ini, maksudnya rata-rata nilainya itu menjadi 75,8. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah peserta mampu mempraktekkan sesuai dengan apa yang kemarin diarahkan. Kemudian diminta untuk diulang kembali, ternyata ada bisa untuk melakukan kembali. Kemudian dari daftar pustaka juga ternyata apa yang penelitian sebelumnya dapatkan itu sejalan dengan yang kami dapatkan khususnya di UMKM Dodol Paulit. Kemudian terakhir mengenai kesimpulan bahwa dari sisi UMKM pemahaman terhadap e-commerce ya, dari peserta itu berhasil untuk ditingkatkan, rata-rata peningkatannya menjadi 75 gitu ya, maksudnya kenaikannya. Kemudian e-commerce, kemudian ternyata e-commerce ini bisa untuk mendukung efisiensi dan kemudahan untuk penjualan. Berikut adalah foto-foto dokumentasinya dari pelaksanaan presentasi, kemudian untuk ini yang paling bawah ini brosur ya, pembagian brosur. Kemudian ini ada dari sisi UI-nya. Mohon izin Bapak, Ya. 1 menit lagi ya Pak. Baik. Nah, ini dari sisi tampilan customer-nya, dan yang untuk yang ini adalah dari sisi tampilan pengelolaannya oleh admin. Begitu aja Pak Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Sutriyono, terima kasih atas pemaparannya. Mohon izin saya mau konfirmasi untuk kelompok Pak Sutriyono ini diseminasi sekaligus publish ya Pak, publish jurnal ya? Ya betul Pak. Oke. Nanti jangan lupa di submit jurnalnya Pak ya, sesuai dengan list di tempat jurnalnya ya. Baik Pak. Untuk nama-nama anggotanya sudah sesuai Pak? Sudah Pak, sudah saya recek kembali, sudah sesuai. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutriyono atas pemaparannya. Sama-sama Pak. Ya, Terima kasih. baik. Kelompok berikutnya
atas nama Pak Hadi Zakaria atau yang mewakili, apakah sudah standby? Bu Devi ya. Oke, Bu Badria ya. Oke, Bu Devi, saya konfirmasi dulu ya. Iya Pak, betul Pak. Sebentar Pak, lagi share screen dulu bentar. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah Ibu. Oh, ya. Baik Pak, ini saya mulai saja. Ya, silakan dimulai saja. Waktunya hanya 5 menit ya Bu. Oke, baik. Selamat siang semua. Salam kebajikan. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menghemat waktu, perkenalkan saya Badria Nur Sakina. Di sini saya mewakili Bapak Hadi Zakaria selaku Ketua PKM akan mempresentasikan hasil kegiatan PKM kami. Nah, adapun tema pada kegiatan PKM kami di semester ini yaitu tentang terkait pendidikan dan pelatihan pencegahan identity theft untuk pelajar di SMP Negeri 27 Depok. Nah, tema ini itu mengusung pada program komprehensif, di mana untuk melindungi identitas digital generasi muda di era teknologi. Nah, adapun pada pemaparan materi di awal, tentu kami menjelaskan terkait pengenalan apa itu identity theft, di mana insight dari pemaparan awal ini tentu kami memberikan warning tentang setiap data pribadi yang dibagikan terutama secara online tentu akan berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian selain itu penjelasan berikutnya mengenai beberapa dampak identity theft pada pelajar yang diantaranya adalah memberikan penjelasan dampak kerugian secara finansial. Yang kedua adalah adanya potensi pembajakan akun. Yang ketiga hingga penyalahgunaan dalam bentuk kriminalitas. Nah, ketiga dampak di atas tentu akan berpengaruh secara psikologis yang dimana korban akan mengalami stres. Mohon izin Bu Badria. Ya. Iya Pak. Boleh di-share ulang screen-nya? Ini kayaknya agak stuck ya. Kalau di saya. Oh ya udah. Oke. Oh udah. Oke ya. Saya ulangi lagi, ketiga dampak di atas tentu akan mempengaruhi secara psikologis, hilangnya identitas dan bisa terjadi tidak secure dalam beraktivitas secara online. Nah, hal ini bisa menyebabkan trauma panjang. Nah, kemudian selanjutnya kami juga menjelaskan mengapa pelajar SMP itu sangat rentan terkena dampak ini, di mana isu ini kita korelasikan pada kasus remaja yang kehilangan akun game bernilai jutaan rupiah dan identitas digitalnya yang kemudian disalahgunakan untuk penipuan. Nah, hal ini disebabkan dengan fakta yang mengejutkan bahwa hampir 70% remaja Indonesia itu memang aktif di media sosial tanpa pengaturan privasi yang memadai menurut kajian media sosial di tahun 2025. Kemudian rata-rata pelajar itu memang suka mengecek ponsel hampir 80 kali sehari. Hal ini membuka peluang besar untuk pencurian data dan serangan cyber. Nah, data yang mengejutkan lagi adalah hampir kurang lebih 1 juta kebocoran data pengguna di Indonesia itu bocor setiap tahunnya dalam berbagai insiden keamanan digital. Kemudian dengan adanya isu di atas, tentu secara personal kita pun perlu memprotek diri ya, khususnya menginformasikan kepada para pelajar bagaimana cara melindungi data pribadi. Dalam sosialisasi ini atau workshop ini kami memberikan pengarahan. Satu, memberikan kebijakan membagikan informasi terutama data pribadi yang ya janganlah sembarangan membagikan informasi. Yang kedua, membuat dan menggunakan password yang kuat untuk setiap akun penting. Yang ketiga, mengaktifkan autentikasi 2 faktor pada semua akun. Kemudian selalu waspada dengan akun atau tautan yang mencurigakan. Yang terakhir adalah kita selalu harus memperbarui sistem operasi dan aplikasi untuk menutup celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh peretas. Nah, selanjutnya tentunya kami juga mengajak peran sekolah. Ya,
dan orang tua untuk selalu mengingatkan hal ini, di mana peran sekolah juga khususnya SMP Negeri 27 Depok itu perlu menyediakan pelatihan literasi digital dan keamanan data melalui workshop rutin, integrasi kurikulum TIK, dan kampanye kesadaran keamanan cyber. Nah, kolaborasi berikutnya ya adalah orang tua juga memiliki andil besar yang perlu mengawasi aktivitas online anak dengan komunikasi terbuka, berdiskusi tentang risiko digital, dan memberikan bimbingan tanpa menghakimi. Kemudian harus adanya kerjasama antara sekolah, orang tua, serta siswa yang merupakan kolaborasi efektif yang dapat menciptakan ekosistem digital yang aman. Nah, setelah siswa-siswi mengikuti workshop ini, kami pun meninjau terkait evaluasi dan hasil yang dimana hampir kurang lebih 90% siswa menunjukkan peningkatan kesadaran dan kemampuan melindungi data pribadi mereka. Dan berikut kami pun memberikan arahan bagaimana cara menyikapi saat menjadi korban identity theft. Dari kegiatan workshop yang kami laksanakan di SMP Negeri 27 Depok, adapun kesimpulan dan ajakan yang menjadi komitmen kami adalah menjadi generasi digital yang cerdas, waspada, dan bertanggung jawab dalam melindungi identitas pribadi dan teman-teman kita. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Pak Rizky. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Badriyah. Saya mohon izin untuk konfirmasi untuk kelompok Bu Badriyah itu diseminasi dan publish jurnal ya Bu? Ya, betul Pak, betul. Oke, mohon izin untuk jurnalnya sudah dipublish? Lagi dikoordinasikan Pak sama Pak Ketua, tapi on proses ada rencana ya memang. Baik, Oke. ditunggu ya Bu. Pasti Pak, insya Allah ya. Terima kasih Pak. Untuk namanya, hanya berdua ya Bu? Oh iya, kita berdua Pak. Oke, Bu Badriyah sama Pak Hadi. Baik, itu aja mungkin Ibu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Rizky. Untuk kelompok berikutnya, Ibu Norita Sinaga. Hadir Pak. Kedengaran Baik. Pak Sudah siap suaranya? Ibu? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Boleh di-share screen, nanti kalau sudah ready langsung dimulai saja Ibu. Waktunya hanya 5 menit ya Bu. Baik, sudah kelihatan Pak? Pak Rizky, izin udah kelihatan belum ya? Kalau di saya sih belum. Oh, belum ya? Mungkin kalau di tempat saya agak nge-lag ya. Oke. Coba lagi Bu. Ini udah dicoba, udah kelihatan belum Pak? Di saya masih belum. Coba ditungguin aja. Oke, sudah. Kelihatan. Sudah, oke. Silakan dimulai. Oke, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk PKM kali ini kami terdiri dari 3 peserta. Yang pertama, yang pertama saya sendiri, Norita Sinaga. Yang kedua Bapak Rajin. Yang ketiga Pak Sutrisno. Lanjut. Sebentar ya Pak. Lanjut, judulnya adalah implementasi pelatihan pembuatan website. Jadi siswa diharapkan bisa membuat profil sendiri berbasis web. Jadi tidak pakai kertas lagi karena kan sekarang udah teknologi ya Pak ya. Lanjut, analisis kondisinya ini targetnya kelas 11 karena kemarin itu kelas 12-nya udah agak sibuk ya Pak. Jadi kita dapat kesempatan itu melatih di kelas 11-nya saja. Lanjut, latar rumusan belakangnya, rumusan masalahnya adalah website ini bisa digunakan secara luas. Jadi kalau kemarin-kemarin kan kita ngeprint gitu ya Pak ya. Jadi kita pakai website, jadi bisa diakses secara luas, secara online. Lanjut, tujuan kegiatan ini buat apa sih? Untuk memberikan pelatihan dasar pembuatan website sekaligus mengenalkan kepada anak-anak bahasa pemrograman yang sebelumnya mereka belum pelajarin. Lalu tinjauan pustakanya itu ada 2, pengaruh
pelatihan website terhadap kompetensi siswa SMK Pratama dan pemrograman yang isinya HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu metode pelaksanaannya itu umum ya Pak. Jadi kita yang pertama pasti ada RAB-nya sebanyak 8.510.000. Susunan kegiatannya itu dari jam 1 siang sampai jam 5 karena di sekolah tersebut masuk siang Pak untuk SMK di kelas 11-nya. Kerangka masalahnya itu adalah keterbatasan pemahaman dasar teknologi. Jadi anak-anaknya belum pada familiar terhadap bahasa pemrograman Pak. Lanjut hasil dan pembahasannya. Berdasarkan hasilnya, para murid sudah dapat penjelasan yang lebih dalam mengenai apa itu website dan cara kinerja suatu website dibandingkan sebelum adanya website pengabdian ini. Lalu yang kedua, para murid mampu mengembangkan improvisasi dalam portofolio masing-masing sesuai dengan keinginan pribadi pada murid kelas 11 di SMK Bintang Nusantara. Izin Pak Rizky, kalau kami itu sudah publish, jadi kami hanya seminar dan diseminasi saja. Lalu kesimpulannya adalah dari hasil evaluasi serta temuan-temuan yang diperoleh bahwa sebelumnya kelas 11 ini belum banyak mengenal apa itu website, tapi setelah PKM lebih banyak taunya. Ini dokumentasi kami Pak secara singkat, sebenarnya banyak tapi yang ditampilin sedikit saja. Begitu Bapak Rizky, terima kasih. Baik Ibu Norita, terima kasih atas pemaparannya. Tadi sudah konfirmasi ya. Jadi Ya, hanya Pak. ikut seminar dan diseminasi. Betul. Untuk nama anggotanya sudah sesuai Ibu? Sudah Bapak, sudah sesuai. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk presentasinya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Untuk kelompok berikutnya, Ibu Sri Rama Putri atau yang mewakili. Ada Bu Nur Hayati atau Pak Dede Sunandar. Belum kelihatan ya. Saya coba geser ke Bapak Muhammad Arif Yulianto. Ada Bapak Muhammad Arif Yulianto Izin Pak. atau yang mewakili? Ada Oke, Pak. ini dengan Pak siapa? Saya Andi Pak, anggota dari Pak Arif Yulianto. Oke, Pak Andi. Oke, baik. Ya. Sudah ready Pak? Iya Pak, sebentar Pak, saya share screen dulu Pak. Apa sudah muncul Pak? Tunggu sebentar. Kalau di saya belum sih, karena memang kayaknya sinyalnya agak kurang bagus. Kalau sudah ready, mungkin bisa dimulai saja Pak. Waktunya hanya 5 menit ya Pak. Sudah masuk Pak? Share screen-nya? Sudah terlihat kok Pak. Punten. Ya. Ya, terima kasih Bu Badri atas konfirmasi. Kalau di saya sinyalnya kayaknya kurang bagus. Jadi Kenapa silakan udah? dimulai saja Pak. Ya Pak Andi sudah. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi kali ini kami mengangkat judul edukasi pencegahan cyberbullying kepada anak-anak yatim piatu di komplek Sekurat Ika di Cisauk. PKM ini diketuai oleh Bapak Muhammad Arif Yulianto, kemudian beranggotakan Pak Khairuddin Eskom, kemudian saya sendiri. Media sosial sudah tidak asing lagi bagi kalangan anak-anak maupun dewasa. Tentunya kemajuan teknologi ini pasti ada dampak negatif dan positif. Salah satu dampak negatif adalah cyberbullying ini. Kemudian
pokok bahasan dari PKM ini yang pertama adalah latar belakang, kemudian metode pelaksanaan, lalu pembahasan hasil, simpulan, dan saran. Kemudian yang melatar belakangi PKM ini, yang pertama, peserta merupakan anak yatim piatu. Kemudian peserta memiliki latar belakang pendidikan mulai dari TK sampai dengan SMP. Kemudian beberapa peserta aktif menggunakan internet ataupun media sosial. Kemudian peserta belum pernah mendapatkan informasi ataupun edukasi mengenai cyberbullying. Lalu adanya pengalaman dari peserta mengenai bullying ini. Mungkin biasa anak-anak suka biasanya ecek-ecekan seperti itu. Jadi mungkin mereka belum tahu itu adalah salah satu dari bullying sendiri. Kemudian metode pelaksanaan di sini yang pertama adalah persiapan. Yang pertama kita tahap kunjungan awal, kemudian menentukan lokasinya di mana, lalu menentukan waktu kapan kita melakukan PKM, lalu penyusunan materi. Kemudian di tahap pelaksanaan, pada saat pelaksanaan ini kita memberikan materi, kemudian adanya diskusi, dan tidak lupa juga agar anak-anak lebih semangat, kita memberikan santunan beserta bingkisan. Kemudian untuk tahap evaluasi, tahap ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada peserta. Jadi agar peserta ini mengerti apa itu cyberbullying dengan adanya pertanyaan langsung dan dialog langsung antara peserta dengan pemateri. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan, pembuatan laporan akhir, pembuatan slide diseminasi, kemudian pembuatan jurnal. Dan ini adalah hasil dari kegiatan PKM. Hasilnya adalah anak-anak memahami apa itu cyberbullying, kemudian anak-anak memahami dampak dari cyberbullying itu sendiri, kemudian anak-anak tahu cara bersikap saat mengalaminya. Jadi ketika mereka ada yang mengalami cyberbullying, kita kasih arahan bagaimana cara untuk tidak rasa dikucilkan seperti itu. Kemudian simpulan dan saran. Yang pertama, mitra mendapatkan pengetahuan, pemahaman tentang cyberbullying. Kemudian mitra mendapatkan pengetahuan mengenai dampak untuk cyberbullying. Yang ketiga, mitra mendapatkan pemahaman bagaimana kiat-kiat menghadapi cyberbullying. Mungkin itu saja Pak paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Andi, terima kasih atas pemaparannya. Ya, Pak. Mohon izin saya coba konfirmasi untuk kelompok Pak Andi ya. Iya, betul. Oke, ini nanti ada publikasi ya. Nanti untuk publikasinya sudah disubmit di rumah jurnal yang sudah ditentukan? Itu nanti sama Pak Arif, Pak. Ya, jadi saya belum bertanya lagi, Pak. Oke. Untuk nama anggotanya sudah sesuai, Pak? Sudah, ada Koirudin dan Andi saja ya? Betul, Pak. Sama Pak Muhammad Arif sebagai ketuanya, Pak. Oke. Baik, itu saja Pak Andi. Terima kasih atas pemaparannya. Baik, Pak. Terima kasih. Mengajar di sana juga dia. Baik, untuk berikutnya, untuk kelompok Pak Kelvin Andrian atau yang mewakili, apakah sudah ready? Oh, Pak Kelvin sudah ya? Oke, boleh Pak, disilakan untuk share screen. Jika sudah ready, silakan dimulai saja. Waktunya hanya 5 menit. Sudah tampil.
Di saya belum terlihat Pak, mohon izin. Oke, mungkin lagi proses. Saya izin nyalakan kamera ya Pak, soalnya jaringannya kurang bagus. Oke, baik. Oke deh, Pak. Sudah terlihat Pak, silakan dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Perkenalkan saya Taufik Indrian, Ketua Kelompok untuk tim PKM dengan anggota dan Pak Julian, Suhada, dan juga Pak Haris Setiawan. Ya, kami bertiga melakukan PKM dengan judul Peningkatan Literasi Digital Kreatif Siswa melalui pembuatan animasi interaktif berbasis AI di SMK PKP 1 Jakarta International School. Intercultural School. JIS. Kami dibantu oleh 5 mahasiswa dari Unpam. Langsung di latar belakang. Latar belakangnya pertama perlunya integrasi artificial intelligence pada kurikulum vokasi menghadapi industri 4.0. Meskipun sebagian besar siswa sudah mengenal teknologi generatif AI, data survei mengungkap hambatan utama berupa minimnya bimbingan guru dan belum adanya kebijakan resmi sekolah terkait penggunaan AI. Pengabdian ini hadir untuk meningkatkan literasi digital kreatif melalui alur kerja berbasis AI yang kolaboratif dan efisien. Di sini kita dari antar jurusan, jadi dari DKV, RTL, dan juga TKJ. Metode yang kami lakukan itu pelaksanaan kegiatan PKM menggunakan pendekatan project based learning yang mengintegrasikan teori dan praktik secara langsung. Tahapan pelaksanaannya ada 4. Pertama, kami melakukan identifikasi dan persiapan melalui survei untuk untuk menyusun instrumen evaluasi berupa kuesioner. Lalu yang kedua ada edukasi literasi, pemaparan konsep literasi digital, dan juga etika AI dalam pembuatan konten. Yang ketiga, kami melakukan workshop, yaitu ada praktik prompt engineering untuk pembuatan naskah dan visualisasi menggunakan platform Animaker. Lalu kami melakukan evaluasi pengukuran efektivitas melalui perbandingan pretest dan post-test untuk melihat peningkatan kompetensi. Hasilnya, peningkatan kegiatan PKM ini melibatkan 50 siswa terdiri dari 3 jurusan. Implementasi alur kerja berbasis AI menunjukkan peningkatan kompetensi yang signifikan. Antara lain, efisiensi praproduksi skornya 78,9%, prompt engineering, kemampuan menyusun instruksi kreatif menjadi 71,1%, akibat pada kualitas produk yang mencapai 76,1%, serta siswa jadi memiliki kesadaran bertanggung jawab atas konten animasi yang dibuat banyak skor 4,4 dari 5. Pembahasannya, implementasi AI augmented workflow terbukti memberikan dampak positif pada produktivitas dan pola pikir siswa, khususnya di SMK PKP 1 JIS. Itu AI efektif mengatasi kreatif block pada tahap storyboard. Lalu ada kolaborasi lintas jurusan, jembatan antara kebutuhan desain, yaitu yang dikerjakan anak dikasih, lalu logika interaktivitas RPL, dan juga infrastruktur PKJ. Literasi kritis, siswa terbiasa memverifikasi ulang. Ya, jadi ditekankan memverifikasi ulang informasi dari AI sebelum diterapkan pada proyek animasi. Saya juga membuktikan perlunya adanya kebijakan resmi sekolah untuk mendukung penggunaan AI secara legal dan etis. Berikut dokumentasinya, pembukaan dibawakan oleh kepala sekolah dari SMK PKP 1 JIS, lalu juga ada penyerahan piagam, dan berikut contoh kegiatannya, pembagian brosur, foto bersama dengan pihak sekolah dan juga siswa, dan juga pembagian hadiah. Kesimpulannya, kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan literasi digital kreatif siswa sebesar 26,1%, dengan dampak yang paling signifikan adalah efisiensi pembuatan animasi interaktif dengan
mencapai 78,9%. AI generatif terbukti meningkatkan kualitas produk dan juga fasilitas kolaborasi antar jurusan di SMK PKP 1. Mengingat siswa masih memerlukan bimbingan guru yang lebih sistematis, diperlukan integrasi kurikulum AI yang berkelanjutan untuk menjaga originalitas karya dan kemampuan berpikir kritis. Baik, begitu saja laporan PKM dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kelvin ya atas pemaparannya. Saya coba konfirmasi terlebih dahulu untuk kelompok Pak Kelvin dengan anggota Jian Suhada dan Hari Setiawan, betul Pak? Betul Pak. Oke, ini di sini tertulis sama publikasi jurnal ya Pak? Iya betul Pak, sudah dipublish Pak. Sudah di-upload. Oh, sudah dipublish ya jurnalnya ya. Baik. Jadi, Saja mungkin Pak. Ya, baik. Terima kasih Sudah. Pak. Selamat. Oke, baik, sama-sama. Untuk berikutnya kelompok Pak Wawan Budiarto. Ya, selamat siang Pak. Ada Pak, saya hadir Pak. Oke, baik. Gimana Pak, sudah ready Pak? Sudah Pak, insya Allah Pak. Ya. Oke. Silakan di share screen, nanti langsung dimulai saja Pak untuk presentasi diseminasinya. Waktunya hanya 5 menit ya Pak. Ya baik Pak. Sudah terlihat Pak ya? Sudah terlihat Pak? Sudah. Oke. Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rizky. Baik, untuk saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Wan Budiarto, SSI MSI, dari dosen Teknik Informatika Unpam, dan kebetulan PKM kali ini saya berkolaborasi dengan teman saya Pak Deden Rosid Waltam, yang mungkin ada di Zoom ini dengan dari dosen Teknik Mesin. Unsur Pamulang Teknik Mesin. Nah, kebetulan PKM kali ini kita dibantu juga dengan 5 mahasiswa dari mahasiswa program studi Teknik Informatika, Pak. Oke, baik, saya mulai bahwa untuk PKM kali ini saya membawakan tema itu pelatihan kecakapan digital kepada siswa SMK dengan memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence. Nah, untuk pendahuluannya ini bahwa saya melaksanakannya dengan mitra di SMP 1 Gunung Sindur ya, bahwa ini karena siswa literasinya digitalnya itu dampaknya itu masih kurang atau rendah ya, karena mungkin kesibukan dan sebagainya, karena SMK itu kan banyak prakteknya. Kemudian yang kedua, motivasi siswa ketika belajar informatika, kebetulan di SMK itu ada pelajaran informatika, itu mungkin kurang kurang memanfaatkan lah digitalnya itu, karena mungkin mereka langsung praktek, karena kebetulan di SMK itu ada 5 program keahlian ya di SMK Negeri 1 Gunung Sindur. Nah, jadi tujuan untuk PKM kali ini siswa itu supaya dapat melakukan AI untuk pembelajaran terutama selama 3 tahun ya, mereka bisa memanfaatkan untuk membuat materi pelajaran, kemudian bisa membentuk simulasi dan tutorial. Juga siswa dapat membantu AI itu untuk desain ya, untuk karena di sana ada jurusannya dengan komputer ya, mereka juga ada dengan mesin. Nah, itu bisa untuk membuat poster, desain produknya, hingga kemudian prototyping. Kemudian juga diharapkan siswa itu dapat penggunaannya itu untuk mengisi data yang sederhana ya, atau berisi tren. Kemudian bisa juga nanti setelah lulus diharapkan dengan itu mereka bisa mendukung otomatisasi administrasi ya, untuk perapian komunikasi dan pengolahan informasi. Mungkin itu. Nah, ini untuk aspek teknis dan manajemennya. Kemudian metodenya kita survei awal waktu di bulan September ya. Ini untuk survei ke SMA 1 Gunung Sindur, kemudian kita fix nanti pelaksananya itu waktu itu hari Kamis tanggal 13 November. Ya, karena kebetulan ada waktu itu kita pengen di awal, waktu itu ada dengan tempat itu kita ada UTS kebetulan ya di SMK-nya, jadi kita bisanya tanggal 13 November hari Kamis. Kemudian kita mempersiapkan materi, kemudian kita persiapan peragaannya. Itu AI-nya kita memakai sebenarnya waktu itu direncanakan banyak, cuma ini yang terjadi ChatGPT saja dengan satu lagi itu KineMaker. Kemudian ini schedule kegiatan PKM-nya, kemudian kita
pelaksanaan PKM hari Kamis tanggal 30 September dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian pesertanya itu kita 45 siswa dari 5 program studi. Jadi diambil rencana 10 jadi 9 ya, kan 45 karena ruangannya terbatas di SMK Negeri 1 Gunung Sindurnya. Nah, waktu persiapannya kita menata alat dan bahan dan spanduk dan sebagainya ya di ruang serbaguna yang sudah disiapkan oleh SMK Negeri 1 Gunung Sindur. Kemudian pembukanya kebetulan dibuka oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ujang Ridwan Maulana, karena kepala sekolahnya tidak bisa menghadiri, ada kegiatan lain. Nah, kemudian setelah itu kita memberikan pelatihan kepada siswa ya untuk tentang AI ini dimulai langsung dari 5 mahasiswa teknik informatika ya. Kemudian mulai dari pelatihannya, kemudian mereka setelah presentasi, kemudian tanya jawab dan kemudian membuat praktek yang sesuai dengan program studinya ya, program keahliannya. Nah, mendesain yang sederhana kemudian nanti diberikan kepada pihak sekolah hasil dari siswa tersebut. Nah, kemudian ini catatannya bahwa siswa kami itu ada 45 dari 5 keahlian diambil, itu ada teknik permesinan, kemudian ada otomotif, kemudian elektronika, jaringan TKJ, kemudian sama broadcasting perfilman. Oke, kemudian penutupannya ini kita menggunakan ECT kita dihasilkan oleh diberikan oleh tim kita kepada perwakilan sekolah ya hasil praktik dari siswa tersebut. Nah, kemudian terakhir adalah ini kesimpulannya bahwa para peserta PKM ini dimiliki berserta antusias dengan materi walaupun ya tidak banyak karena kita hanya diberikan waktu kurang lebih hanya 3 jam kurang, itu termasuk dengan pembukaan dan sampai pembuatan praktek dan kemudian sampai ke penutupan. Nah, sarannya mungkin karena AI itu selalu berkembang ya, mungkin kalau bisa ada khusus mungkin pelajaran atau kurikulum di teknik informatika, kalau bisa mungkin ada yang berhubungan dengan AI yang ada di SMK gitu ya, supaya kita bisa langsung bermanfaat kepada menggunakannya kepada siswa baik SMP maupun SMK. Nah, ini foto-foto kegiatannya. Ini waktu ketika yang pertama ini ketika berunding, kemudian ini pembukaannya. Ini mahasiswa yang dari teknik informatikanya ada 5. Kemudian ini waktu menerangkan dari Kak kelas kepada siswanya. Nah, kemudian untuk luarannya, yaitu luarannya saya sudah masuk ke media online-nya, kemudian untuk jurnalnya dalam proses Pak, tapi jurnalnya mungkin saya jurnal di luar ya, bukan yang dari Unpam yang 3 itu. Nah, itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Wawan, terima kasih atas pemaparannya. Tadi sudah dikonfirmasi Bapak publish di jurnal di tempat yang berbeda ya Pak. Jadi di sini hanya seminar dan diseminasi ya Pak. Ya betul Pak. Ya. Baik, untuk anggotanya hanya 1 orang ya Pak. Pak Deden, ya. Pak Deden Rosid Waltam Pak dari teknik mesin. Oke, baik. Terima kasih karena Pak. yang 5-nya masih Pak. Ya betul Pak. Makasih Pak, sama-sama Pak. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya, kelompok Pak Joko Suwarno atau yang mewakili. Ya Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Lilis ya. Iya, silakan Pak. Ibu langsung di share screen saja. Iya, sebentar ya Pak. Sebentar ya Pak. Tunggu sebentar ya Pak. Baik Ibu.
Ya, sudah tampil ya Pak ya? Sudah Ibu, silakan dimulai saja. Waktunya hanya 5 menit ya Bu. Oke, ya terima kasih untuk Pak Rizky Fauzi atas waktunya. Saya akan mempresentasikan yaitu tentang implementasi printer warna sebagai media pencetakan lembar kerja kreatif bergambar untuk pada TKB Rainbow Kids. Kelompok kami dari Pak Joko, Pak Agus, dan saya sendiri dengan Ibu Wilis. Ya, selanjutnya Pak Joko. Ya, latar belakangnya yaitu pentingnya visual anak usia TKB, yaitu berada pada masa Golden Age, di mana stimulasi visual sangat berpengaruh pada minat belajar. Kondisi existingnya yaitu media pembelajaran di TKB Rainbow Kids masih didominasi fotokopi hitam putih yang kurang menarik. Potensi kreativitas lembar kerja berwarna dapat meningkatkan fokus kognitif dan kemampuan motorik halus anak melalui aktivitas mewarnai dan mencocokkan gambar. Selanjutnya identifikasinya ya masalahnya yaitu rendahnya antusiasme siswa saat mengerjakan lembar kerja, yaitu masih hitam putih. Selanjutnya keterbatasan fasilitas printer warna yang memadai di sekolah, kurangnya variasi materi ajar berbasis visual yang interaktif bagi siswa TKB. Tujuan penelitiannya yaitu satu, meningkatkan minat dan hasil belajar kreatif siswa melalui lembar kerja yang menarik. Kedua, memanfaatkan fasilitas printer yang memadai demi menunjang pembuatan bahan ajar yang lebih menarik. Ketiga, meningkatkan ketersediaan media ajar kreatif melalui pengadaan dan optimalisasi printer warna. Lokasinya yaitu ada di Sepatan, Kabupaten Tangerang. Metode persiapannya yaitu survei, wawancara, menentukan jadwal, pelaksanaannya, pembuatan desain lembar kerja kreatif, penyuluhan, ceramah, dan tanya jawab simulasi, selanjutnya evaluasi. Hasil penelitiannya yaitu peningkatan visual lembar kerja kini tampil dengan warna yang tajam dan menarik. Respon siswa, peningkatan durasi fokus siswa saat mengerjakan tugas, efisien guru yaitu mempermudah guru dalam memvisualisasikan materi yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Output fisiknya tersedianya bank data desain lembar kerja kreatif siap cetak. Selanjutnya. Kesimpulannya yaitu implementasi printer warna terbukti menjadi solusi efektif dalam memperbarui media pembelajaran di TKB Rainbow Kids. Lembar kerja berwarna secara signifikan meningkatkan motivasi belajar dan memicu kreativitas siswa dibandingkan media hitam putih. Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada pemeliharaan perangkat dan inovasi desain dari tenaga pendidik. Mungkin hanya ini yang saya presentasikan, Pak, untuk hasil penelitian dari PKM, dan ini adalah foto dari penelitian kami. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Wilis, terima kasih atas presentasinya. Mau konfirmasi ulang untuk kelompok Bu Wilis, ini hanya seminar dan diseminasi saja ya? Jurnalnya sudah publish, Pak? Iya, maksudnya jurnalnya di tempat yang lainnya. Iya. Jadi di sini hanya diseminasi aja. Iya, iya Pak. Oke, baik. Oke. Itu aja Ibu, terima kasih banyak atas konfirmasinya. Ya, sama-sama Pak Mari. Selamat siang. Selamat siang. Kelompok ini tersisa tinggal 2 kelompok. Untuk kelompok Bu Weni Gurita. Bu Weni ada? Iya, Pak. Oke, sama Ibu Sri Rama Putri atau yang mewakili ada? Tidak ada. Berarti baik, Bu Weni sudah ready? Ready, Pak. Oke, baik. Silakan di share screen. Jika sudah ready, bisa dimulai saja. Waktunya hanya 5 menit ya, Bu. Baik, terima kasih Pak Fauzi atas kesempatannya. Sudah terlihat ya Pak ya?
Sudah Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati ada Pak Rizky Fauzi selaku moderator di Room 6, kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen di lingkungan teknik informatika. Bapak Ibu, izin kami akan mempresentasikan hasil pengabdian kami yang berjudul Workshop Literasi, Numerasi, dan Digital bagi Siswa SMK yang terdiri dari saya sendiri, ada Ibu Lisda Fitriana Masito dan Bapak Yan Mita Jaksana. Baik, sebagian siswa SMK masih mengalami keterbatasan dalam mengintegrasikan kemampuan numerasi dengan penggunaan teknologi digital secara optimal. Pemanfaatan perangkat digital oleh siswa belum sepenuhnya diarahkan pada pengembangan kompetensi produktif yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga diperlukan upaya pembinaan yang terarah dan aplikatif. Jadi tujuan dari pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta pemanfaatan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab sehingga dapat menunjang kesiapan mereka dalam menghadapi dunia kerja, melanjutkan pendidikan maupun berwirausaha di era transformasi digital. Nah, untuk metode pelaksanaannya sendiri, yang pertama ada persiapan, di mana kegiatan persiapan ini kami berkoordinasi dengan pihak sekolah mitra, kemudian menganalisis kebutuhannya, menentukan media workshopnya, kemudian penyiapan sarana prasarana. Yang kedua ada pelaksanaan, tim mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk mendukung berjalannya kegiatan, kemudian narasumber menjelaskan materi tentang literasi, numerasi, dan digital bagi siswa SMK, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan memastikan bahwa materi yang disampaikan itu dapat diterima baik oleh para peserta, dalam hal ini siswa SMK. Kemudian penyusunan laporan dan evaluasi setelah pelaksanaan, kemudian kami adakan evaluasi oleh tim pengabdi. Dan yang terakhir yaitu publikasi. Nah, pelaksanaan pengabdiannya sendiri ada di SMK Informatika Ciputat yang kami laksanakan pada tanggal 1 Desember tahun 2025. Kemudian hasil dari pengabdian ini memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa atau peserta didik. Jadi kegiatan ini dinilai berhasil meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya literasi, numerasi, dan literasi digital sebagai kompetensi pendukung yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dan dunia industri. Workshop ini juga mendorong berkembangnya sikap positif siswa seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kerjasama, dan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi sebagai sarana pendukung pembelajaran dan persiapan kerja. Nah, kesimpulannya dari pengabdian yang kami lakukan, Bapak Ibu, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh tim dosen teknik informatika, terlaksana dengan baik dan berlangsung pada tanggal Senin 1 Desember 2025, tentunya atas kerjasama berbagai pihak, mulai dari dukungan dari yayasan, Sivitas Akademika Universitas Pamulang, kemudian SMK Informatika Ciputat. Mungkin segitu saja yang kami sampaikan. Pak Fauzi, terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Weni. Izin konfirmasi Ibu. Iya Pak. Ibu di sini terdaftar hanya seminar dan diseminasi ya. Untuk iya betul Pak. Jurnalnya sudah ya. Iya Pak. Oke, baik itu saja Ibu. Untuk nama anggotanya sudah benar ya Bu? Bu ya. Lisda dan Pak Yan Mita ya? Iya betul. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas konfirmasinya. Ya, terima kasih juga Pak Rizky. Sama-sama Bapak. Oke, baik. Oke, ternyata untuk nama atas nama Bu Sri Rama sudah presentasi di kelompok di room yang lain ya. Jadi Bapak Ibu, kegiatan diseminasi untuk di room 6 ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang terdaftar
untuk upload di jurnal di Jatimika ataupun yang lainnya, jangan lupa di-upload atau di-publish jurnalnya atau di-submit-nya Bapak Ibu. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Baik, sama-sama Bapak. Ya. Bikin siap, Pak. Ya.